Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pemirsa El Haramain Wisata yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada hari ini insyaallah kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu bab At-Taubah. Dan alhamdulillah ala kulli hal, mudah-mudahan pemirsa El Haramain Wisata semuanya senantiasa diberikan hidayah dan inayah oleh Allah, sehat walafiat, dan diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Baik pemirsa El Haramain Wisata yang kami muliakan, sebelum kita membahas tentang bab At-Taubah di kitab Riyadhus Shalihin ini, ada satu potongan peristiwa dalam perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bab ini, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita mengawali kajian bab taubat ini. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat di fatrah Madaniyah, beliau sudah hijrah ke Madinah dan berada di Madinah. Ada kerinduan yang mendalam dari para sahabat, ya, baik yang muhajirin maupun ansor, untuk menunaikan ibadah umroh. Maka alhamdulillah suatu ketika datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat untuk mensyariatkan kepada mereka untuk datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari peristiwa perjalanan ibadah umroh para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, jadi ketika telah sampai di Hudaybiyah, ya, salah satu titik mikot di Mekah sebelum masuk dan sampai di area Masjidil Haram, Nabi SAW beserta para sahabat tertahan di sana karena sedikit ada masalah dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang waktu itu yang masih menguasai kota Mekah itu melarang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke kota Mekah. Dan setelah peristiwa ini terjadi, maka muncul kesepakatan baginda Rasulullah tidak harus melanjutkan perjalanan umroh ini dan wajib pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, sampai di sini jamaah sekalian, pelajarannya adalah 2 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nasr, ya, setelah peristiwa Fathu Mekah. 2 tahun setelah kejadian Hudaybiyah ini, di mana Rasulullah beserta para sahabat gagal masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, di ayat ini ada yang menarik kita tadaburi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ada satu ulama kenamaan dari Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu mencoba memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Beliau mengatakan, apa hikmah ayat ini ditutup dengan kalimat tawwaba, kalimat taubat, wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Bukankah di awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath? Bukankah sudah datang kemenangan itu? Bukankah Mekah sudah ditaklukkan? Bukankah ini salah satu visi terbesar Rasulullah adalah masuk dan kembali ke tanah kelahirannya dan kembali menguasai Mekah dan sudah membersihkan semua patung-patung berhala yang dalam Mekah? Bukankah ini sesuatu yang harus kita rayakan? Ini sebuah kemenangan yang harus kita berbahagia semuanya. Tapi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa malah surah ini ya dibuka dengan kemenangan dan ditutup dengan tawwaba? Apa hubungannya antara An-Nasr wal Fath dengan wastaghfirhu wa kannahu kana tawwaba? Antara kemenangan dengan taubat ini. Nah, Masya Allah hadirin pemirsa Al-Haramain wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ingin belajar ya bahwasanya ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan pada peristiwa Hudaybiyah itu ya, Fathu Makkah ini, proses untuk meraih kemenangan gemilang ini, untuk mendapatkan Fathu Makkah ini, penaklukan kota Makkah ini, itu mengalami banyak kejadian dan insiden ya. Dan diantara insiden itu adalah ketika perjanjian Hudaybiyah yang kita bahas di awal tadi ya. Bukankah Rasulullah SAW ketika bernegosiasi bersama dengan kafir Quraisy, itu kan sebagian besar sahabat seakan-akan protes dan tidak menerima dengan keputusan Rasulullah ini. Bahkan sahabat seperti Umar bin Khattab itu sempat meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ala haq? Bukankah kita ini berada dalam kebenaran ya Rasulullah? Bukankah jumlah kita sudah banyak? Bukankah kita bawa senjata? Kenapa kita harus mengalah? Kita sudah jauh-jauh hari sudah mikot di Bir Ali, di Zulhulaifah, sudah sampai di sini, sudah berhari-hari kita sampai di sini. Dan ketika sampai di Hudaybiyah ini, kita harus pulang kembali ke Madinah dalam kondisi tidak berumrah. Apakah kita harus menerima keputusan dan kebijakan dari kafir Quraisy? Kenapa kita tidak melawan mereka ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini catatannya para pemirsa Al-Haramain wisata yang dimuliakan Allah. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, dalam proses penaklukan kota Mekah ini ada namanya khawatir, khuturah. Khuturah ini adalah guratan hati. Ada terjadi insiden ketika proses penaklukan kota Mekah ini ya. Dalam proses penaklukan kota Mekah ini sempat ada yang angkat suara di hadapan Rasulullah, sempat ada yang kesal ya, sempat ada yang protes kesar, sempat ada yang mengangkat suara, meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama kita, kejadian-kejadian seperti inilah yang butuh istighfar, yang butuh taubat. Bukan berarti Umar bin Khattab salah, bukan berarti Rasulullah salah, bukan berarti para sahabat ini salah. Tidak, itu diskusi biasa, musyawarah biasa. Cuma kadang istighfar dan taubat ini salah satu wasilah untuk menyempurnakan ibadah dan kemenangan itu sendiri. Dan itu juga hikmahnya. Kenapa ketika kita setiap selesai sholat, bukankah kita setiap selesai sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira kenapa kita beristighfar setelah selesai sholat? Apakah istighfar itu, apakah sholat itu salah? Apakah perbuatan sholat itu merupakan dosa? Apakah kita berusaha melakukan dosa? Bukan. Bahkan sholat itu adalah doa, sholat itu adalah ibadah. Tapi malah kita dianjurkan untuk istighfar. Maka istighfar di sini bukan dalam rangka karena kita punya masalah, bukan karena kita punya dosa, tapi untuk menyempurnakan pahala sholat kita itu sendiri. Maka pemirsa Al-Haramain wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas kelanjutan dari syarah kitab Riyadhus Shalihin yang dimana sebelumnya ustadz kita, guru-guru kita yang lain sudah membahas tentang babul ikhlas. Imam An-Nawawi adalah ulama yang luar biasa ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu karya masterpiece beliau. Beliau memulai kitabnya dengan bab al-ikhlas. Ya. Sini kan menarik, Pak. Kenapa dimulai dengan al-ikhlas ya? Kenapa dimulai dengan keikhlasan?
ini tanda bahwasanya apapun yang kita ingin kerjakan, ya amal ibadah pun, sebelum membahas pembahasan yang lain, sebelum membahas bab-bab yang lain, maka ini yang harus diperhatikan, ya masalah hati nawaitu kita harus ditata kembali. Nah, kemudian hebatnya beliau ini Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, setelah bab al-ikhlas kemudian dilanjutkan dengan bab at-taubah. Kira-kira mal muqarana bainahuma, apa korelasi antara bab ikhlas dengan taubat? Kenapa ketika Imam An-Nawawi selesai membahas masalah bab ikhlas itu dilanjutkan dengan bab taubat? Ada apa dengan taubat ini? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita dalam kehidupan ini, ya, baik itu aktivitas sehari-hari maupun ibadah yang lain, kita butuh proses relaksasi, ya, butuh proses perenungan diri, ya. Setiap hari itu harus ada masa yang kita sisihkan untuk kehidupan kita. Kalau bisa dalam setiap hari itu ada masa di mana kita bisa mengevaluasi diri dan sekaligus mentazkiyah diri kita, ya. Dan cara mentazkiyah diri itu, relaksasi itu diantaranya adalah taubat ini. Jadi sebelum bergerak kemana-mana, sebelum beraktivitas, di samping nawaitu kita yang harus diluruskan, ya, bentuk taubat ini juga merupakan cara kita untuk menjernihkan hati kita. Maka masya Allah, ya, di kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi, ya, kembali melanjutkan pembahasannya dengan kitab At-Taubah, dan insya Allah ada beberapa ayat yang membahas masalah ini dan ada beberapa hadis yang akan kita baca berkaitan dengan masalah taubat ini. Jadi ketika membuka pembahasan kitab At-Taubah ini, Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah taubat ini. Jadi yang pertama di surah An-Nur 31, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya. Wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Di ayat ini, di surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kita kalau mau beruntung maka sering-seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak taubat. Nanti di sini kita akan baca hadisnya. Rasulullah sendiri yang maksum, yang sudah jelas-jelas masuk surga, diampuni dosanya, itu tiap hari juga bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, logika yang kita tangkap dari ayat ini adalah kalau ingin beruntung, kalau ingin sukses, maka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan tinggalkan semua kemaksiatan. Kemudian ayat selanjutnya, apa kata Allah? Di surah Hud ayat 3, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kata Allah, beristighfarlah kepada Tuhanmu dan kemudian bertobatlah kepadamu. Jadi banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menyinggung masalah taubat, yang memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan manusia. Sumyal insanu insanan linisyanihi. Ini kan manusia. Dalam bahasa Arabnya itu kan disebut insan. Insan ini itu berasal dari kalimat nasya yansa nisyanan. Jadi manusia itu secara bahasa aja, insan itu artinya pelupa. Sumyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut insan karena suka pelupa. Artinya kita ini kadang lalai, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya di pagi hari dia beriman, kemudian di sore hari dia beriman. Bisa jadi Bapak Ibu, ya, pemirsa Al-Rahman yang muliakan Allah, ya, di pagi hari kita beriman, di sore hari kembali lalai kepada Allah. Di pagi hari, di sore hari kita beriman, tapi di pagi hari kembali lalai kepada Allah. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu selama hidupnya atau sepanjang hidupnya itu selalu dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iman ini yazidu wa yanqus, ya, fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Dosa pun gitu. Kadang kita taat, rajin ke masjid, kadang juga bermaksiat, ya. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa yang kecil. Dan ini butuh istighfar dan butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang sifatnya pelupa, lalai dan suka berdosa,
maka Allah pun dalam Al-Quran berulang-ulang memerintahkan kita supaya senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, apa kata Allah di surah At-Tahrim ayat 8? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, di sini Allah lebih tegas lagi, ya. Jangan sampai ya di pagi hari kita bertobat, besoknya berbuat maksiat lagi. Kalau bisa kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubat yang sesungguh-sungguhnya adalah benar-benar meninggalkan maksiat dan kembali ke jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ayat pembuka yang membahas tentang masalah taubat di kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, pemirsa Al-Haramain Wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada beberapa hadis yang ingin kami bacakan juga tentang masalah taubat ini. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Wallahi. Nah, ini hadis ini diucapkan dengan sumpah dari Rasulullah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah. Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya fil yaum, sehari semalam, ya, aktsar min 70 marrah, itu lebih dari 70 kali. Masya Allah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Apa yang kita pahami dari sini, pemirsa Al-Haramain Wisata yang dimuliakan Allah? Kalau Rasul adalah seorang nabi, seorang rasul yang jelas-jelas maksum, ya, artinya dosanya telah diampuni, dosa-dosa masa lalunya telah diampuni, bahkan belum berdosa pun diampuni dan sudah dipastikan masuk surga. Orang yang sehebat beliau ini itu masih istighfar dalam sehari semalam minimal 70 kali. Nah, apatah kita? Ya, apatah lagi kita? Ya, sebagai manusia biasa, kita bukan nabi, bukan rasul, bukan maksum, jauh dari ulama, jauh dari nabi, jauh dari rasul, ya. Kita tidak pernah mendapatkan siraman rohani, nasihat-nasihat para ulama. Pastinya, ya, berlumuran dengan dosa. Maka sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 70 kali. Ya, Nabi minimal 70 kali. Kemudian ditambahkan satu hadis lagi, ya, diriwayatkan oleh Al-Laghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis selanjutnya, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu fa inni atubu bil yaum miyata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umat manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya saya, kata Allah, sesungguhnya saya atubu, itu tiap hari, ya, setiap hari saya bertobat, bil yaumi miyata marrah, itu minimal 100 kali. Jadi ada dua redaksi di sini. Redaksi yang pertama tadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap hari istighfar 70 kali, dan redaksi hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali. Nah, pemirsa Al-Haramain Wisata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir buat kita semua adalah kenapa kita harus bertaubat? Ya, kenapa sekian banyak tadi firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang menganjurkan kita, ya, yang memerintahkan kita untuk beristighfar? Kenapa Rasulullah SAW sendiri setiap hari itu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa di awal pembahasan tadi kita sudah menyinggung masalah surah An-Nasr ini, ya? Karena ternyata pemirsa Al-Haramain Wisata dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus bertobat. Yang pertama, kadang
taubat ini merupakan bukti cinta Allah kepada kita semua, ya. Fa inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas sekali. Sekali lagi, kita semua umat manusia ini, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Kita pernah berdosa, kita pernah durhaka kepada kedua orang tua. Kita setiap hari berinteraksi dengan sesama manusia. Pasti kita punya kesalahan kepada mereka. Maka kita harus banyak bertaubat, minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada sesama manusia. Maka dengan taubat ini merupakan bukti bahwasanya Allah mencintai kita semua. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Maka tidak ada kata terlambat buat kita semua. Selama nyawa ini masih ada di dalam diri kita, maka selama itu pula kesempatan terbuka luas buat kita semua. Kalau Allah tidak menerima taubat kita, kalau Allah tidak menerima istighfar kita, maka apa gunanya nama Allah At-Tawwab Al-Ghafur, ya? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, umur masih ada, ajal belum datang. Maka fabadir, maka segerakan bertobat dan istighfar sebagai kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemirsa Al-Haramain Wisata, kenapa kita harus bertobat, ya? Karena tobat ini merupakan sarana relaksasi dan perenungan jiwa, ya. Kita punya banyak aktivitas Bapak Ibu, ya. Setiap hari dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, ya. Di samping urusan kita dengan Allah mungkin selama ini masih kurang, sholat kita kadang masih bolong-bolong. Kalaupun sholat itu sudah sempurna apa enggak, diterima apa enggak, belum lagi interaksi kita, muamalah kita dengan sesama manusia. Ada enggak di antara kita yang bisa menjamin dari pagi kita keluar pergi bekerja di kantor, di perusahaan, di tempat kerja masing-masing, sampai kita pulang tidak pernah punya masalah dengan sesama manusia? Maka dengan taubat ini, dengan istighfar ini merupakan momentum, kesempatan untuk merenungkan kembali, mengevaluasi kembali bahwasanya jiwa ini juga punya, ya, butuh tempat untuk relaksasi, dan salah satu wasilah relaksasi itu adalah dengan bertobat ini. Kemudian yang terakhir, hadirin pemirsa Al-Haramain Wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bertobat, ya? Karena tobat ini merupakan sarana untuk bertazkiyah an-nafs, ya, dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita. Di awal pembahasan tadi kita sudah bahas, ya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala membahas idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian ditutup dengan tawwab, ya, sebagai bahan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita, betul-betul membersihkan kita. Dengan taubat dan istighfar ini menjadikan kita sebagai manusia-manusia baru. Dengan taubat ini melahirkan kita kembali menjadi manusia-manusia yang betul kembali ke fitrah. Seperti dulu bayi yang dilahirkan dalam kondisi tidak punya masalah, tidak punya dosa, tidak punya salah. Nah, dengan istighfar ini insya Allah kita senantiasa bertazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, dan betul-betul kita siap lahir dan batin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Haramain Wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan dan kajian kita mengenai masalah syarah kitab Riyadhus Shalihin bab Ats-Tsani, bab yang kedua, yaitu bab At-Taubah. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada faedahnya. Kurang lebih mohon dimaafkan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan bab selanjutnya. Akhirul kalam minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.